Cewek nih, kepalak nih, pasti duitnya banyak nih ya. Oh my god, belum apa-apa, udah adegan sinetron nih. Hah? Duit? Apaan sih? Ada duit nggak? Gak punya duit. Buat makan duit. Apaan nih? Aduh, sabar Bang Jago. Maksudnya sabar Kak Aryo. Berubah. Lu gak tahu gue lagi bawa apa kan? Hati-hati nih, gue lagi bawa yang seru-seru deh. Ingat ya guys, di dalam kekuatan yang besar juga ada tanggung jawab yang besar. Jadi nggak perlulah gara-gara kesenggol dikit terus langsung sikat. Well, ikan hiu bersendawa gara-gara makan pepaya. Buat kamu semua, selamat nonton tahu nggak sih ya? Duh, pas banget gak sih? Pas lagi dingin-dingin, pas ada kehangatan yang hakiki. Buat kamu yang lagi nonton, sorry ya guys, yang satu ini bukan buat dibagi-bagi. Jadi, sop yang lagi dimakan sama Kak Indah ini namanya sop dari ekor alias sop buntut. Selain menghangatkan, sop buntut juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Kandungan gizi yang tinggi seperti protein, kalori, lemak, dan segambreng nutrisi lainnya bisa mengembalikan kesegaran tubuh yang lelah. Apalagi yang namanya sop, juga ada bermacam rempah alami. Ada jahe, cengkeh, pala, merica, dan aneka rempah hangat lainnya. Sekedar bocoran aja ya guys, kalau kamera lagi off, Kak Indah udah sendawa beberapa kali. Gak sopan banget kan? Udah gitu, ukuran buntutnya itu loh. Makanya dibilang sop buntut gajah. Eits, namanya aja sop buntut gajah. Aslinya sih tetep buntut sapi. Tapi karena ukurannya jumbo, makanya dinamain sop buntut gajah. Maklum, buntut sapinya langsung berasal dari sapi asal Australia. Kebayangkan, di Australia buntut sapi aja segede gini. Gimana buntut gajah yang asli? Oh iya, ngomongin soal gajah. Kamu tahu nggak sih kenapa badan gajah tetap nggak bisa langsing padahal cuma makan tumbuh-tumbuhan? Jawaban pertama, karena faktor genetik gajah guys. Dari zaman nenek moyangnya, gajah udah besar. Jawaban kedua, karena sistem pencernaan pada gajah dan hewan herbivora lainnya. Gajah dan hewan pemakan rumput lainnya memiliki kemampuan untuk mengolah serat tumbuhan. Serat tumbuhan yang terbuat dari selulosa diproses dalam pencernaan gajah menjadi gula. Gula dari selulosa itulah yang menjadi sumber energi terbesar bagi gajah. Beda halnya sama manusia yang tidak memiliki kemampuan mencerna selulosa, tapi manusia dapat mencerna jenis karbohidrat lain dari tumbuhan. Tapi sama seperti manusia, jika hewan mengkonsumsi lebih banyak kalori dibanding tenaga yang dikeluarkan, maka kelebihan nutrisi dapat disimpan sebagai lemak. Bayangin aja guys, gajah dewasa bisa mengonsumsi 140-270 kg makanan setiap harinya. Iya sih vegetarian, tapi kalau jumlahnya segitu, ya sama juga bohong. Kecuali memang ada gajah yang sampai kurus kering seperti di Sri Lanka beberapa waktu lalu. Nggak habis pikir ya guys, gajah 70 tahun yang bernama Tikiri sampai kurus kering kayak gini. Tikiri memang sempat mengikuti sebuah parade tahunan, tapi tersamar sama kostum yang menutupi seluruh badannya. Namun pihak penyelenggara parade menyangkal kalau Tikiri memang bermasalah dengan sistem pencernaannya, sedangkan kekuatannya dalam beraktivitas sama sekali nggak terganggu. Akhirnya Tikiri diberitakan telah mati setelah pemerintah Sri Lanka melarang gajah yang malang itu untuk diikut sertakan dalam kegiatan yang bersifat hiburan.
Gajah memang sempat jadi primadona hewan sirkus ya guys. Tapi itu dulu, sebelum ada larangan eksploitasi hewan untuk pertunjukan. Karena gajah merupakan hewan mamalia terbesar dan termasuk hewan pintar yang ada di dunia. Hampir semua bagian tubuh gajah memiliki keistimewaan, mulai dari gadingnya yang sering digunakan untuk melindungi diri, sampai kupingnya yang berfungsi sebagai alat pendingin. Karena darah yang mengalir di telinga akan berada sangat dekat dengan bagian luar tubuh, sehingga hawa panas bisa dilepaskan ketika gajah mengibaskan telinganya. Tapi yang paling juara adalah kekuatan belalainya. Belalai gajah yang memiliki sekitar 100.000 otot mampu mengangkat benda seberat 270 kg. Apa kabar nih sob gajah kita? Loh, kok sob gajah? Sob buntut maksudnya. Kalau menurut literasi sejarah, oxtail soup ditemukan di kota London, Inggris pada abad ke-17. Waktu itu, kaum pendatang asal Prancis dan Belgia meracik oxtail soup menggunakan buntut hewan. Tapi menurut beberapa pakar kuliner, sop buntut punya banyak varian dan asal-muasal yang berbeda di tiap negara. Ada yang dari Korea, Tiongkok, Amerika, sampai di kawasan Britania Raya. Nah, kalau kamu mau sop buntut seperti yang disantap Kak Indah, datang aja ke Warung Buntut Gajah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Boleh juga nih cewek nih. Kepalak nih, pasti duitnya banyak nih ya. Duit nggak? Hah? Duit. Apaan sih? Punya duit nggak? Gak punya duit. Buat makan duit. Apa-apaan nih? Ada yang nggak benar. Masa perempuan cantik digodain? Saatnya aku untuk berubah. Mohon maaf, kenapa gue berubah jadi kayak gini? It's okay, Kak Aryo. Gagal jadi Superman, jadi sarung man juga nggak masalah kok. Ribet banget dah. Bang, di sini, mohon maaf. Weh, apa lo bukan tempat gua? Mintain apa lo tadi? Duit. Kenapa nggak sama handphonenya? Maksud saya kenapa mintain duit orang? Orang gua buat makan. Kenapa emang lo? Nggak bener lu. Hah? Lo mau bikin macam-macam lo? Lu nggak tahu gue lagi bawa apa kan? Hati-hati nih, gue lagi bawa yang seru-seru nih. Wah. Begitulah guys, yang namanya membela kebenaran memang selalu ada cobaan. Iya, udah pergi sana. Kebetulan Kak Aryo punya kenalan pengusaha pizza yang bikin pizza jumbo. Emang sebesar apa sih sampai disebut jumbo? You know what? Pizza jumbo ini punya ukuran mencapai 28 inch. Kebayang gak sih gimana gedongnya si pizza? Tapi sebelumnya, intip proses pembuatannya dulu ya. Proses pembuatan pizza jumbo ini sama dengan pizza pada umumnya. Mulai dari pembuatan adonan yang terdiri dari beberapa bahan. Bahannya juga nggak beda kok. Ada tepung terigu, ragi, telur, vanili, garam, margarin, dan sedikit air. Pengolahan adonan menggunakan mixer bukan tanpa alasan guys. Dalam tiap pembuatan adonan dibutuhkan berkilo-kilo tepung. So, kebayang dong kalau dibuat manual? Lumayan kan bisa melatih kekuatan otot dan tulang? Kamu tahu nggak sih, otot dan tulang manusia bisa bertambah kuat jika mendapat tekanan. Sebaliknya akan menjadi lemah jika jarang digunakan. Itulah sebabnya para astronot yang pulang ke bumi sering kehilangan kepadatan tulang setelah mengapung pada kondisi minim gravitasi di luar angkasa. Beda halnya dengan para atlet, misalnya pemain tenis dan pemain anggar. Karena intensitas penggunaan kaki dan tangan, makanya tulang kaki dan tangan mereka jauh lebih kuat dari bagian tubuh lainnya.
One thing for sure, seiring pertambahan usia, kepadatan tulang semakin berkurang, makin melemah, dan makin rentan retak. Tapi, semua tergantung gaya hidup dan kebiasaan masing-masing guys. Bisa aja proses pengeroposan tulang menjadi lebih cepat daripada proses pembentukan tulang baru. Misalnya, kalau kamu kurang asupan kalsium, vitamin D, kurang mendapat cahaya matahari, terlalu sering mengonsumsi alkohol, dan kurang aktivitas fisik. Tuh, hati-hati ya buat kamu yang doyan rebahan. Nah ini udah selesai nih. Udah bisa dikeluarin. Sudah bisa keluarin, sudah setengah matang. Oke, kita keluarin kalau gitu ya. Oh iya, dalam satu loyang, toppingnya bisa dikombinasi. Kali ini, Kak Aryo mau buat 3 topping sekaligus, yaitu sosis, pepperoni, dan burger. Untuk jenis pizzanya adalah super mozza, yaitu pizza dengan lelehan keju mozzarella tebal di atasnya. Siapkan kulit pizza, siram saus, lalu tambahkan keju. Kemudian timpa dengan cheese sauce, taburi parsley, dan potongan paprika. Terakhir, tata topping. Next, oven pizza selama 4 menit dengan suhu mencapai 300 derajat Celcius. Seperti biasa, pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang viral ya kan? Ngobrol-ngobrol santai tapi bikin pandai. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang agak menyeramkan. Karena ini tertulis di KUHP, tahu nggak? Pasal pencurian. Wow! Yang pertama, ini agak serem sih guys, jujur aja. Ini dia videonya. Ini Amel mau ngakak tapi ini salah gitu loh. Ini adalah tindakan melawan hukum. Ada orang ketahuan mencuri hand sanitizer. Dan ini dipost oleh Jakarta Info. Agak malu banget tuh. Dan orang itu ketangkep guys. Pertanyaannya kenapa? Dan ada jawabannya. Jawabannya adalah dia sih ya, si pencuri, si pelaku pencurian pas udah ditangkep. Kayak kamu kenapa nyuri hand sanitizer? Dia jawabnya, pengen ngobatin kaki saya yang luka. Waduh, agak... Itu 2 hal yang salah. Satu, mencuri hand sanitizer melawan hukum. Yang kedua, menggunakan hand sanitizer di luka. Udah jelas-jelas namanya hand sanitizer gitu kan. Sanitizer artinya mensanitasi. Hand, tangan, mensanitasi tangan, membersihkan tangan. Enggak ada membersihkan lukanya sama sekali bun. Iya kan? Oke, itu tadi pencuri hand sanitizer. Ada lagi guys, berita yang kedua. Ini juga sama-sama. Karena kita hari ini lagi membahas pencurian, kita akan membahas video yang kedua. Ini dia. Ini Amel miris banget guys. Ada seorang pelaku pencurian, ini ada di Jember atau Jawa Timur. Dia ini mencuri kotak amal. Kotak amal di masjid, ya Allah. Ini kan orang semuanya tahu nggak sih, ini ya kalau kata ibunya Amel, kalau kita pengen balik ke suatu tempat itu tuh beramal aja di salah satu masjid suatu tempat tersebut. Ini kan amal dari orang-orang gitu kan, gunanya untuk sumbangan, ya buat masjidnya gitu. Ini malah dipakai, tahu nggak dipakai buat apa? Tahu nggak pencuri buat apa makanya? Buat beli pil koplo. Bener kan? Iya, pil koplo. Bukan, itu dangdut koplo. Inti dari channel hari ini adalah jangan mencuri. Karena mencuri kalau ketahuan malu banget tuh kan, udah masuk viral, masuk comel, masuk tahu gak sih, malu kan. Nah, ya udahlah, sampai bertemu di comel selanjutnya. Buat para ladies, salon merupakan tempat wajib untuk dikunjungi. Kalau nggak percaya, coba aja kamu perhatikan kalau perempuan lagi stres. Biasanya, salah satu pelariannya pasti ke salon. Yang dirawat nggak cuma rambut,
tapi dari muka sampai ke kuku. Makanya ada servis perawatan dan menghias kuku atau disebut nail art. Banyak yang bilang kalau seni menghias tangan ini terinspirasi dari budaya henna yang dilakukan perempuan India sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya guys, kenapa tiba-tiba kita bahas kuku? Jawabannya, karena kuku itu bagian dari tulang walaupun bahan pembentuknya bukan protein. Seperti halnya tulang dan gigi, kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Selain melindungi ujung jari, kuku juga bisa berfungsi sebagai alarm atau petunjuk tingkat kesehatan tubuh manusia. Misalnya, warna kebiruan pada pangkal kuku menandakan kurang beresnya sirkulasi darah dan gejala penyakit jantung. Kalau separuh bagian kuku berwarna merah muda atau coklat, sementara kulit ari berwarna putih, itu merupakan gejala penyakit gagal ginjal. Jika pertumbuhan kuku tampak lambat, tebal dan mengeras, serta timbul warna kuning, menandakan gangguan getah bening atau penyakit pencernaan. Itu baru sebagian ya guys, banyak lagi indikasi warna dan bentuk pada kuku yang menandakan timbulnya suatu penyakit. Fakta lain soal kuku adalah pertumbuhan kuku pada tangan lebih cepat dibanding pertumbuhan kuku pada jari kaki. Karena letak tangan yang lebih dekat dengan jantung, maka sirkulasi aliran darah pada tangan jauh lebih cepat dari kaki. Pertumbuhan rata-rata kuku pada tangan adalah 0,1 mm setiap harinya, lebih cepat 2 kali dibanding kuku pada jari kaki. Selain kadar nutrisi pada seseorang, kecepatan pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh musim di suatu wilayah. Beberapa penelitian menunjukkan kuku tumbuh lebih cepat di musim panas daripada di musim dingin. Namun, pertumbuhan kuku akan melambat hingga 30% seiring bertambahnya usia. Para ilmuwan juga membantah kalau ada yang menyebutkan bahwa rambut dan kuku orang yang sudah wafat akan terus tumbuh. Karena kenyataannya, saat seseorang dinyatakan meninggal, maka jantung akan berhenti memompa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen sangat penting dalam memproduksi glukosa yang dibakar oleh tubuh untuk memacu pertumbuhan rambut dan kuku. Dengan tidak adanya asupan energi setelah manusia wafat, maka tidak mungkin rambut dan kuku akan terus tumbuh. So, yang paling penting, kamu nggak cuma harus merawat kuku ya guys, tapi kesehatan badan kamu secara umum juga wajib dijaga. Tapi jangan sekali-sekali ngelarang pasangan atau teman wanita kamu untuk perawatan ke salon. Itu sama aja kamu melanggar hak asasi perempuan. Duh, bisa panjang nanti urusannya. Alternatifnya, kamu bisa kasih rekomendasi salon yang menyediakan one-stop service, biar nggak terlalu bete nungguin berjam-jam. Salah satunya di Bogor ini guys, tepatnya di Jalan Sancang. Di sini juga terdapat kafe yang suasananya cozy banget. Nggak cuma makanan berat, di sini juga menyediakan berbagai camilan yang pastinya enak-enak. Paling enggak, kamu nggak akan mati gaya seandainya nungguin pasangan atau teman perempuan kamu yang lagi treatment di salon. Ini kan masih banyak. Aku mau habisin semua. Biar nggak kelihatan, kita pamitan dulu kali ya. Oh boleh. Maaf ya, kita mau ngabisin semuanya dulu. Tapi terima kasih loh buat yang udah nonton kita dari tadi. Jangan lupa nonton terus Selalu Ngavinnya. Siapa Senin, sampai hari Jumat, jam 1:30 siang, cuma di Trans 7. Biar makin tahu, makin banyak ilmu ya kan. Udah ya, mohon maaf. Yang lagi nginep di rumah pengen nyicipin juga pizzanya, beli makanya pesen, enak banget ya Allah. Enak.